Pertemuan kita minggu ini akan membahas tentang perangkat lunak komputer. Telah disinggung di dalam pertemuan sebelumnya bahwa komputer ini memiliki perangkat lunak yang dapat dibagi menjadi dua bagian menurut O'Brien dan Marcus. Yang pertama yang disebut application software untuk melaksanakan pekerjaan pemrosesan informasi yang dilakukan oleh end users. Yang kedua adalah sistem software yang digunakan untuk mengelola dan menunjang operasi dari sistem komputer dan jaringan komputer. Nah, untuk software aplikasi ini terdiri dari dua macam program. Yang pertama disebut General Purpose Application Programs yang digunakan oleh umumnya para pengguna atau pengguna akhir, seperti contohnya Microsoft Office, kemudian Internet Browser, Electronic Mail, dan lain sebagainya. Sementara untuk application specific programs digunakan oleh pengguna akhir pada bidang-bidang tertentu. Contohnya misalnya pada bidang bisnis ada aplikasi accounting. Nah, untuk sistem software ini terbagi menjadi dua program. Yang pertama ada System Management Programs dan yang kedua System Development Programs. System Development Programs ini dipelajari oleh anak informatika, meliputi bahasa pemrograman tingkat tinggi atau bahasa pemrograman, kemudian translatornya atau compiler, kemudian editor untuk menuliskan bahasa pemrograman tersebut yang disebut Programming Editors and Tools. Lalu kemudian ada yang disebut Computer Aided Software Engineering Package yang digunakan diantaranya untuk melakukan pemodelan analisis dan desain, digunakan oleh sistem analis untuk menghasilkan rancangan perangkat lunak sebelum kemudian dikodekan oleh programmer dengan menggunakan programming editors. Jadi model analisis berupa gambaran sistem itu akan dihasilkan oleh perangkat lunak case, lalu kemudian hasilnya dirujuk oleh programmer untuk dibuatkan kode programnya yang kemudian nanti dikompilasi atau ditranslasikan menjadi bahasa mesin sehingga komputer bisa menjalankan aplikasi tersebut. Nah, sistem development programs ini tidak akan lengkap kalau tanpa sistem management programs. Kenapa demikian? Karena aplikasi yang dibangun dengan menggunakan perangkat-perangkat dan programming editors oleh programmer itu tidak akan bisa dijalankan kalau tidak ada operating system, tidak ada database management system, tidak ada application server seperti misalnya web server, dan yang lain sebagainya. Nah, oleh karenanya, sistem software ini secara keseluruhan dipelajari oleh anak informatika. Dalam rangka apa? Menghasilkan diantaranya adalah application software yang digunakan oleh pengguna akhir, baik untuk program general purpose ataupun application specific programs. Jadi, kita bisa melihat di sisi mana anak informatika itu berada. Dalam hal ini kita melihat anak informatika menggunakan sistem software untuk menghasilkan application software atau menghasilkan sistem software itu sendiri. Nah, di dalam praktiknya anak informatika ini membuat perangkat lunak itu ada yang dikenal dengan istilah custom, yakni dibuat sesuai dengan kebutuhan milik individu atau organisasi sebagai lawan dari perangkat lunak yang dibuat secara massal atau mass product. Jadi untuk perangkat lunak custom ini khusus dibuat untuk perusahaan tertentu misalnya atau untuk individu tertentu di mana biaya operasionalnya ditanggung oleh individu atau perusahaan tersebut sehingga jatuhnya bisa mahal. Berbeda dengan perangkat lunak yang dibuat secara massal atau mass product di mana satu produk ini bisa dipakai oleh banyak orang atau banyak organisasi sehingga biaya yang ditanggung oleh setiap individu atau organisasinya relatif tidak besar. Interaksi manusia dan komputer menggambarkan bagaimana manusia berhubungan dengan komputer
Gambar di dalam slide ini bisa mengilustrasikan bentuk hubungannya, di mana users yang meliputi pengguna akhir yang menggunakan perangkat lunak aplikasi general purpose dan pengguna spesialis yang menggunakan perangkat lunak aplikasi spesifik dan perangkat lunak sistem menggunakan hardware dari komputer atau hardware dari personal computer yang meliputi unit sistem dan peripherals itu melalui sistem software. Jadi perangkat lunak sistem atau sistem software ini memungkinkan perangkat lunak aplikasi berinteraksi dengan komputer dan membantu komputer mengelola sumber daya internal dan eksternalnya, dalam hal ini hardware. Nah, perangkat lunak aplikasi ini digunakan oleh user sesuai dengan kebutuhan spesifik. Oleh karenanya, maka perangkat lunak aplikasi ini dikembangkan untuk memecahkan masalah atau untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat pada tugas-tugas tertentu. Dalam pembahasan pada slide sebelumnya, ada contoh misalnya untuk tugas-tugas dalam konteks bisnis atau dalam bidang bisnis, ada perangkat lunak accounting misalnya yang digunakan. Users ini tidak bisa menggunakan personal computer kalau di dalamnya tidak ada sistem operasi. Sistem operasi merupakan komponen utama perangkat lunak sistem yang mengatur operasi dasar komputer. Dengan adanya sistem operasi ini, tercipta lingkungan yang memungkinkan perangkat lunak aplikasi bisa dipasang, bisa dijalankan, dan bisa digunakan oleh users. Perangkat lunak aplikasi ini mungkin menggunakan peripheral. Sebagai contoh, misalnya Microsoft Office Word. Users membuat dokumen dengan aplikasi tersebut, lalu dokumennya dicetak melalui perangkat keluaran yang kita kenal sebagai printer. Nah, komunikasi antara aplikasi software dengan peripherals ini hanya mungkin terjadi apabila ada driver selaku jembatannya. Nah, pada saat driver dari printer ini sudah dipasang, maka komunikasi itu terbentuk, sehingga application software bisa mengirimkan data ke printer, dan printer kemudian menindaklanjuti data tersebut dengan melakukan percetakan. Perangkat lunak sistem lainnya yang penting adalah program utilitas atau program layanan. Program ini berfungsi untuk mengamankan sistem komputer dari serangan virus, malware, dan seterusnya. Program utilitas juga digunakan untuk membersihkan dan merapihkan berkas yang ada pada komputer sehingga performa dari personal computer senantiasa baik. Nah, program utility juga digunakan oleh users untuk mengelola berkas, misalnya untuk backup atau untuk melakukan kompresi, memperkecil berkas menjadi ukuran yang lebih kecil dari ukuran aslinya. Untuk bisa digunakan oleh pengguna, komputer harus melakukan booting, yakni proses memuat sistem operasi ke dalam memori utama komputer. Booting ini ada yang disebut cold booting, dengan menekan tombol power on yang ada pada unit sistem. Cold yang maknanya adalah dingin, mengindikasikan posisi komputer dalam kondisi belum menyala, mesinnya belum hidup, sehingga kondisi mesinnya masih dingin karena belum hidup tadi ya. Nah, pada saat pengguna menekan tombol power, saat itu power supply memasok listrik ke motherboard sehingga prosesor pun bekerja. Instruksi yang ada pada chip tersebut, dalam hal ini chip BIOS, membantu komputer untuk bisa meload atau mengambil operating system dari hard disk menuju random access memory untuk kemudian dieksekusi. Hasil akhirnya adalah tampilan sistem operasi misalnya Windows atau Linux yang bisa dilihat oleh pengguna pada layar monitor. Nah, setelah pengguna bisa menggunakan sistem operasi Windows atau Linux misalnya, pengguna bisa melakukan warm boot. Warm dari kata hangat yang mengartikan bahwa sistem komputer ini dalam kondisi sedang nyala,
menghasilkan panas sehingga disebut wambu. Nah, ada boot yang bisa dilakukan oleh pengguna yang disebut wambut. Dalam hal ini pengguna melakukan restart, jadi menyalakan ulang. Jadi ada yang disebut menyalakan dari kondisi mati atau power on. Software ini dibuat dan ada yang menyalakan ulang dan sistem kondisi dengan menggunakan sudah hidup. Biaya produksi tertentu disebut wambu. Nah, biaya produksi ini tentunya harus bisa dikembalikan kepada perusahaan. Biaya produksi ini digunakan untuk overhead cost, makannya programmer, jasanya programmer, atau sistem analis. Nah, tetapi seringkali ada juga pengembang yang mendapatkan sponsor, sehingga biaya ini tidak perlu ditanggung oleh pengguna. Jadi, untuk perangkat lunak yang dananya tidak disediakan oleh sponsor atau developernya, programmer dan sistem analisnya tidak gratis, maka biaya yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak ini ditanggung oleh para penggunanya. Sementara kalau developernya gratis atau ada sponsor yang membiayai pengembangan aplikasinya, maka biaya operasional ini tidak perlu ditanggung oleh penggunanya. Biasanya organisasi yang mengembangkan software dengan cara seperti ini hanya meminta donasi saja dari para pengguna. Nah, kemudian perangkat lunak ini dalam penggunaannya harus memperhatikan lisensi. Yang pertama ada yang disebut public domain. Tidak dilindungi software ini oleh hak cipta, sehingga dapat diduplikasi oleh siapapun sesuka hati. Oleh karenanya, tidak mengherankan kalau kita tengok di Google Play Store atau yang lainnya, ada beberapa aplikasi yang sebenarnya secara fungsi itu sama, hanya tampilan beda. Ini adalah salah satu hasil akhir dari public domain. Kode programnya bisa diakses, bisa dimodifikasi, tapi kadang fungsi-fungsinya sama. Nah, kemudian yang berikutnya ada shareware. Adalah perangkat lunak hak cipta yang didistribusikan secara gratis, tetapi pengguna diharuskan untuk memberikan kontribusi uang atau donasi, atau membayar biaya pendaftaran untuk terus menggunakannya. Jadi pada prinsipnya, shareware ini adalah perangkat lunak yang bisa dipakai oleh siapapun secara gratis. Namun ada kalanya dia memberikan syarat tertentu, misalnya gratis hanya sekedar 30 hari saja atau 1 bulan atau 1 tahun. Setelah itu maka harus ada biaya pendaftaran atau biaya untuk aktivasi dan seterusnya. Nah, biasanya shareware ini berangkat dari freeware, yakni perangkat lunak hak cipta yang didistribusikan secara gratis. Jadi pada masa-masa aplikasi ini masih freeware, dia dalam kondisi sedang dipromosikan. Dia akan melihat, dia di sini maksudnya pengembang, akan melihat sejauh mana antusias pengguna terhadap aplikasi ini, aplikasi freeware ini. Kalau antusiasnya meningkat dalam 1 tahun atau beberapa tahun, maka lisensinya akan berubah biasanya menjadi shareware. Jadi sejak pertama kali freeware, dia gratis, diunduh, dipasang, unlimited, mau 1 bulan, mau 1 tahun, itu tetap gratis. Tapi seiring dengan perkembangan statistik penggunanya, kalau meningkat secara signifikan, ada proses update yang terus dilakukan oleh pengguna, maka biasanya pengembang ini tidak sungkan untuk menaikkan lisensinya menjadi shareware. Pengguna yang sudah bergantung kepada aplikasi ini akan rela membayar karena dia selama 1 bulan, beberapa bulan, 1 tahun atau beberapa tahun telah mendapatkan manfaat dari aplikasi ini. Nah, kemudian ada lagi rentalware. Dia adalah perangkat lunak online yang disewa pengguna dengan biaya dan unduhan kapanpun mereka mau.
Contoh perangkat lunak rentalware yang dikenal adalah Office 365 yang dikeluarkan oleh Microsoft. Jadi pengguna bisa menggunakan dengan cara membayar 1 tahun sekali misalnya. Nah, ini rentalware merupakan solusi bagi pengguna yang memiliki keterbatasan dana. Biasanya uang yang diminta dari pengguna untuk rental ini tidak semahal uang yang diminta untuk aplikasi shareware, karena kalau shareware jual lepas. Jadi karena jual lepas, maka harganya relatif lebih mahal dibandingkan rentalware. Menguntungkan mana sebenarnya? Kalau ditinjau dari biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan aplikasi, tentunya rentalware itu menguntungkan baik pengguna ataupun perusahaan. Pengguna bisa menggunakan aplikasi misalnya dalam waktu-waktu tertentu saja, misalnya 1 tahun selama proyek dilaksanakan. Sementara perusahaan juga bisa mendapatkan keuntungan setiap tahun dari para pengguna ini. Di lingkungan Microsoft Windows, lisensi itu bisa kita lihat pada bagian sistem control panel. Di sana kita bisa melakukan aktivasi dengan mengklik hyperlink change product key. Nah, setelah kita klik hyperlink tersebut, nanti akan muncul window activation, di mana kita bisa menuliskan product key. Di mana product key itu berada? Product key itu bisa kita temukan pada label holographic yang ada pada bundle program setup yang kita beli pada CD-ROM drive-nya, atau label ini tertempel pada unit sistem. Ya. Nah, product key-nya kalau sudah dituliskan lalu dilakukan proses aktivasi dan prosesnya sukses, maka status window activation-nya jadi seperti yang tampak pada slide. Window is activated. Nah, dalam kondisi demikian, maka perangkat lunak sistem operasi ini bisa digunakan sampai kapanpun. Tetapi kalau misalnya proses aktivasi ini tidak dilakukan, maka Windows ini akan menjadi shareware. Pada saat tenggat waktunya sudah tiba, Microsoft Windows ini akan memberikan informasi kepada pengguna bahwa dia perlu diaktifasi. Jika pengguna melakukan aktivasi ini dengan menggunakan page atau dengan menggunakan crack, lalu kemudian Windows statusnya menjadi activated. Nah, Windows ini disebut piracy software. Kenapa? Karena perangkat lunak ini diperoleh secara ilegal menggunakan page atau menggunakan crack. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka biasanya Microsoft mengenalinya dan tidak memberikan akses ke update dari sistem operasinya, sehingga celah-celah keamanannya tidak bisa ditutupi dengan update-update tersebut. Demikian pula antivirus bawaan Windows, misalnya Windows Defender ini juga tidak bisa merotasi, tidak bisa mengupdate virus definition-nya. Hal ini riskan bagi data yang tersimpan di dalam komputer yang sistem operasinya adalah piracy software. Nah, Windows versi-versi lampau yang sudah tidak didukung oleh Microsoft itu disebutnya abandonware, misalnya Microsoft 311, Windows 95, dia adalah perangkat yang diabaikan, abandonware, terkait perangkat lunak yang tidak lagi dijual atau didukung oleh penerbitnya. Tetapi biasanya atas permintaan instansi tertentu, misalnya militer Amerika Serikat, yang masih menggunakan Windows 95 misalnya, Microsoft masih membuatkan dukungan atau update-nya untuk sistem tersebut, tetapi update itu hanya diberikan kepada pihak militer tersebut. Secara umum, update itu tidak diberikan. Guna memanfaatkan personal computer ini diantaranya untuk memproduksi konten. Konten ini adalah istilah untuk sesuatu yang dihasilkan oleh perangkat lunak aplikasi. Konten ini bisa dalam bentuk multimedia, meliputi teks, suara, gambar, atau video. Nah, apabila konten ini sudah dalam kondisi tercetak, misalnya
data atau konten yang dihasilkan oleh Microsoft Office Word sudah dalam kondisi tercetak. Demikian pula dengan gambar dihasilkan oleh Adobe Photoshop misalnya, juga sudah dalam kondisi tercetak. Maka kertas-kertas tersebut yang berisi teks dan gambar bisa diubah kembali menjadi format digital dengan menggunakan peripheral perangkat input yang disebut scanner. Jadi scanner ini fungsinya adalah untuk mengkonversi dari bentuk tercetak menjadi bentuk digital. Lalu kemudian setelah dirubah menjadi versi digital, maka versi-versi digital itu di dalam komputer berwujud berkas. Nah, berkas-berkas itu yang digunakan untuk beragam kepentingan. Contohnya di TV software ini digunakan untuk menyusun teks yang dihasilkan dan gambar menjadi satu konten. Sebelum kemudian konten itu dicetak kembali menggunakan printer, perangkat keluaran. Nah, jadi daurnya seperti itu, berulang. Konten yang diproduksi oleh personal computer itu disebut sebagai data file atau berkas data. Sementara aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan konten pada dasarnya dia juga adalah file yang disebut sebagai file program. Ada 3 jenis file data yang dikenal di kalangan pengguna akhir. Yang pertama yang disebut dokumen dihasilkan oleh Microsoft Office Word misalnya. Kemudian ada lagi worksheet dihasilkan oleh Microsoft Office Excel misalnya. Dan yang terakhir basis data dihasilkan oleh Microsoft Office Access misalnya. Nah, di dalam pembuatan konten ini ada istilah mengimport, mendapatkan data dari sumber lain yang kemudian mengubahnya menjadi format yang kompatibel dengan program yang digunakan. Contohnya, CorelDRAW. Anda dapat mengubah gambar yang ada pada berkas PDF menjadi vektor dengan melakukan import. Jadi nanti gambar di dalam format PDF itu akan diimport oleh pengguna di dalam lingkungan CorelDRAW. Lalu CorelDRAW akan mengkonversinya menjadi gambar vektor. Nah, selain itu ada juga istilah mengekspor. Dia mengubah data menjadi format yang dapat digunakan dalam program lain dan kemudian mengirimkannya kepada pengguna. Contohnya di dalam Microsoft Office PowerPoint. Kita dapat mengekspor berkas PPT ini menjadi gambar, menjadi PDF, atau menjadi video, lalu dikirimkan kepada pengguna. Sebagai contoh misalnya slide dari materi ini yang dikonvert menjadi video lalu dikirimkan kepada kalian sebagai peserta didik. Nah, berkas ini dikelola di dalam simpanan data sekunder. Ada istilah directory. Ya, jadi directory ini adalah tempat di mana file ini disimpan. Strukturnya untuk directory teratas ini yang disebut dengan root. Misalnya ada drive C, nah dia adalah akar atau root directory. Directory di bawah directory lain disebut subdirectory. Setiap directory di atas subdirectory disebut directory induk atau parent. Jadi ada directory parent, ada directory child, turunan dari directory itu atau subdirectory, dan ada yang disebut root yang menjadi akar dari semua directory yang ada pada simpanan data sekunder tersebut. Nah, untuk menuju file yang terdapat pada directory, kita bisa menelusurinya melalui path atau jalur. Contohnya, misalnya C program files x86 Microsoft Office root Office 16 msaccess.exe. msaccess.exe ini adalah program files, yakni Microsoft Office Access. Nah, C2 ini adalah rootnya, sementara program files x86 dan seterusnya dia adalah subdirectory-nya. Parent
dari Microsoft Office, direktori adalah program Files x86. Interaksi pengguna dengan personal computer dimudahkan dengan adanya user interface, layar tampilan yang bisa dikendalikan oleh pengguna yang memungkinkannya untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komputer. User interface ini ada yang tampil pada permukaan peripherals atau perangkat input atau output, dan ada juga tampil pada software atau pada layar monitor yang disebut graphical user interface, di mana melalui graphical user interface ini pengguna menggunakan mouse dan keystrokes atau keyboard untuk berinteraksi dengan perangkat lunak. Graphical user interface ini berkaitan dengan icon berupa gambar-gambar yang mewakili program, files, atau mewakili utility atau perangkat lunak sistem, dan juga tampilan-tampilan lainnya. Sebagai contoh, misalnya pada Windows XP, itu ada yang disebut taskbar, bagian paling bawah dari desktop, yang bisa kita lihat ada tombol startnya untuk menunjukkan menu yang mengarah ke aplikasi-aplikasi yang berpasang. Lalu kemudian ada desktop icon. Jadi desktop itu tampilan awal yang kita lihat pada Windows, lingkungan Windows. Ada icon-iconnya yang tersedia di sana, My Computer, My Network Trace, My Document, dan seterusnya. Kemudian ada jendela, contoh misalnya jendela My Computer. Di jendela ada yang disebut title bar, bagian paling atas yang ada tombol minimize, maximize, dan close. Kemudian ada lagi menu bar. Jadi bagian ini kita bisa mengakses beberapa menu berkenaan dengan jendela ini. Kemudian ada folder yang bisa kita lihat, dan ada toolbar yang menyediakan akses menuju fungsi-fungsi tertentu. Menu yang ada pada lingkungan Windows ini diantaranya adalah pull-up menu. Tatkala Anda mengklik mouse pointer pada tombol start, maka dia akan menghasilkan pull-up menu, menu yang pull-up, muncul ke atas, menyediakan akses ke program dan dokumen, jadi ke file program dan ke file data. Nah, kalau mouse itu diarahkan ke salah satu dari menunya, misalnya programs, maka akan muncul cascading menu. Dia adalah menu yang keluar pada bagian dari menu yang kita pilih. Setelah kita memilih aplikasi tertentu, misalnya Microsoft Office Word, maka jendela dari aplikasi tersebut akan terbuka. Pada lingkungan aplikasi tersebut, kita akan menemukan full down menu. Tatkala kita mengklik mouse pada menu barnya, maka daftar pilihan muncul ke bawah. Jadi ini beda dengan pull up menu atau kebalikannya dari pull up menu. Nah, kemudian pada lingkungan aplikasi tersebut juga ada yang disebut icon, simbol yang merepresentasikan program, data file, atau prosedur. Icon ini dirancang untuk mengkomunikasikan fungsinya, seperti misalnya gambar floppy disk untuk menyimpan. Nah, informasi berkenaan dengan fungsi ini muncul dalam bentuk rollover atau hint. Tatkala kita mengarahkan pointer mouse ke atas permukaan icon, maka nanti akan muncul informasi yang menjelaskan fungsinya, misalnya save. Perangkat lunak aplikasi semacam Microsoft Office Word ini akan menghasilkan file data dalam extension .x misalnya. Nah, file data ini disimpan pada folder atau direktori tertentu. Windows biasanya menyimpan pada lokasi di drive C, dan kita bisa mengaksesnya
dari My Computer, icon yang ada pada desktop. Setelah diklik 2 kali akan muncul jendelanya, lalu kita bisa pilih Drive C. Dari Drive C ini kita bisa telusuri path-nya sampai kita bertemu dengan My Document dan berkas yang dimaksud. Kalau berkas itu kita klik 2 kali, berkas data ini diklik 2 kali, maka akan muncul perangkat lunak aplikasi yang mengolah data tersebut. Dalam hal ini misalnya kalau kita mengklik pada file dokumen, maka akan terbuka aplikasi pengolah kata, misalnya Microsoft Office Word.